Pro kontra, itulah saat ini yang terjadi di dunia pendidikan kita di negeri Indonesia ini. Semenjak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengumumkan bahwa tahun ajaran 2020-2021 dimulai nanti pada bulan Juli 2020 ini, banyak kalangan memperhatikan hal itu adalah keputusan yang mungkin akan berjibaku dengan keadaan yang sekarang ini masih di masa pandemi. Namun pernyataan tersebut oleh Menteri Pendidikan itu adalah sebagai awal dari tahun ajaran. Adapun teknis daripada pelaksanaan pelajaran atau sekolah itu sendiri nanti akan melihat situasi dan kondisi. Adapun metode dan teknik pembelajarannya sudah disusun oleh Menteri Pendidikan. Akan bagaimana pelaksanaannya nanti di lapangan. Tidak harus dengan bertatap muka antara guru dan siswanya, namun sebagian masih akan ada belajar dengan cara online. Ini semua adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID yang sekarang di Indonesia masih terus meningkat. Keputusan dari Menteri Pendidikan tersebut memang banyak yang menanggapi dengan berbagai macam. Contoh, sebagai orang tua murid atau siswa, banyak yang mengkhawatirkan jika nanti betul-betul sekolah itu akan dimulai pada 13 Juli 2020 ini. Sebab kekhawatiran orang tua tersebut bagaimana dengan keselamatan kesehatan anak-anaknya. Sebab walaupun new normal nanti akan diterapkan di dunia pendidikan, tidak mungkin menutup bahwa penyebaran COVID-19 ini akan terus berada di situ. Karena mungkin kalau di dalam kelas bisa jadi penerapan new normal, jaga jarak mungkin masih bisa dilaksanakan dengan panduan-panduan, dengan protokol kesehatan, dengan arahan dari guru. Tapi bagaimana nanti ketika para murid, para siswa tersebut ada di luar ruangan? Juga bagaimana dengan orang-orang yang berjualan di sekitar sekolah? Bagaimana dengan kantin-kantin? Apakah mereka itu sudah mempunyai kesadaran untuk melaksanakan jaga jarak, melaksanakan new normal yang dicanangkan oleh pemerintah? Bahkan Wali Kota Solo juga mengusulkan agar tahun ajaran ini dimulai dari Januari 2021 saja. Alasannya agar tahun ajaran baru nanti lebih mudah menselaraskan dengan anggaran dari dana-dana pendidikan. Namun itu adalah sebagai usulan dari beberapa pihak dan kekhawatiran dari orang tua. Namun pada intinya yang penting bagaimana nasib anak bangsa ini ketika pendidikan ini tidak berlanjut. Ketika pendidikan ini tidak bisa diserap oleh anak-anak kita. Tentu kesadaran kita semua untuk mensosialisasikan bagaimana penerapan new normal nanti berlaku ketika anak-anak kita sudah memasuki pendidikan. Dan menurut Menteri Pendidikan, tahun ajaran baru ini tidak bisa lagi diundur dan tidak bisa lagi ditunda. Sebab terlanjur sudah anak-anak SMA, SMU, SMK, SMP, dan sebagainya itu sudah ada pengumuman kelulusan. Bagaimana anak-anak tersebut akan melanjutkan kalau nanti tahun ajaran diundur lagi, ditaruh di tahun 2021. Ini akan
berkaitan dengan anak-anak siswa-siswa yang sudah melakukan kelulusan kemarin. Nah, ini merupakan hal yang saling berkaitan, yang tidak bisa lagi akan dirubah. Tapi pendapat dari Presiden Jokowi akhir-akhir ini, kalau sekolah itu akan dilaksanakan pada Juli nanti, sangat mengkhawatirkan. Ada kekhawatiran dari diri Presiden karena pendapat Jokowi, kesehatan, keselamatan anak bangsa adalah nomor satu. Ini yang perlu menjadi catatan bagi kita semua. Boleh jadi pendidikan bisa berjalan, tapi bagaimana nanti kesehatan dan keselamatan anak-anak kita? Tentu anak-anak kita akan berangkat ke sekolah, tapi sebagai orang tua nanti akan mempunyai kekhawatiran di rumah. Maka berbagai cara sekarang perlu ada sosialisasi, perlu ada metode-metode yang betul-betul kedua daripada program pengentasan kemiskinan, kesehatan dan pendidikan ini bisa berjalan. Bagaimana negara ini akan berkurang angka kemiskinannya kalau pendidikannya tidak terjamin, SDM-nya tidak terjamin. Tapi bagaimana pula kalau kemiskinan ini akan bisa teratasi kalau rakyatnya tidak sehat, kalau rakyatnya masih mengalami berbagai hal-hal yang menghambat daripada kesehatan. Dua hal penopang daripada pengentasan kemiskinan sekarang ini menjadi masalah. Karena adanya virus corona COVID-19 ini, tentu sekarang harus betul-betul diperangi walaupun harus hidup berdampingan dengan COVID-19 ini, namun kita tetap harus menjaga bagaimana ini segera bisa berakhir dari negeri ini, sehingga pendidikan akan berjalan dan pendidikan akan terus maju di negeri kita ini. Ini adalah pekerjaan kita semua sebagai anak bangsa, sebagai negeri yang tercinta ini, karena bukan hanya kita yang dilanda saat ini, namun semua negara. Bahkan kejadian-kejadian yang ada di luar negeri sekarang ini, di negara lain, mereka tidak lagi hanya masalah pendidikan, bukan hanya masalah hal yang menyangkut dengan ekonomi, tapi sosial sekarang ini semakin bergejolak. Namun mudah-mudahan negara kita tetap aman sehingga pemerintah fokus untuk menangani di bidang-bidang yang betul-betul menjadi hal yang menjadikan negara ini berkembang dan maju nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi.